Baik teman-teman, video kali ini kita akan berbagi cara membuat tanah subur ya. Nah, kebetulan kita akan menanam cabai di lahan ini ya, walaupun tidak luas tapi lumayan lah, daripada lahan ini tidak bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita perlu membuat tanah ini menjadi subur. Nah, jika tanah subur, tentu saja harapan kita untuk keberhasilan dalam bercocok tanam itu sangat besar. Karena 50% keberhasilan dalam bercocok tanam adalah ditentukan oleh kesuburan tanah. Selepasnya adalah tinggal pengendalian hama dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menyuburkan tanah? Yang pertama tentu saja kita harus menggemburkan tanahnya, yaitu bisa menggunakan cangkol. Nah, kalau untuk dalam jumlah yang banyak atau lahan yang luas bisa menggunakan jonder dan sebagainya ya teman-teman. Di sini kita akan tanam cabai namun tidak memakai mulsa, makanya di bagian tengah sini sengaja kita tidak cangkol. Kenapa? Karena supaya nanti tanahnya tidak padat ya. Jadi pada saat tanaman sudah ditanam, kira-kira berumur 1 bulan atau lebih, nanti kita akan danger, sistem danger ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita cangkol dulu tanahnya buat seperti bedengan gitu. Kemudian kita lobangi seperti ini. Nah, terus selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan nutrisi atau hara pada tanah ini sehingga nantinya tanah ini akan menjadi subur ya teman-teman. Bagaimana caranya dan apa saja yang harus kita lakukan, ikuti terus videonya. Nah, jadi ada beberapa bahan yang kita perlukan untuk menyuburkan tanah. Nah, di sini saya sudah mempunyai pupuk organik cair dari kotoran kambing ya, yang sudah kita fermentasi. Jadi ini adalah pupuk organik cair kotoran kambing yang sudah difermentasi. Kemudian di sini kita juga sudah mempunyai pupuk organik cair dari nasi basi ya teman-teman. Nanti kita akan olah bahan ini. Ini saya juga mempunyai pupuk organik cair dari kulit durian ya teman-teman. Nanti akan kita gabung pupuk organik cair ini. Nah, teman-teman bisa lihat POC kotoran kambingnya sudah jadi. Jadi biasanya POC pupuk kambing itu tanda-tandanya sudah jadi itu tidak terlalu berbuih ya. Nah, kemudian kita campurkan ke setengah ember tongcet ya. Kita masukkan aja 2. Nggak apa-apa, mungkin banyak sinyal bagus. Kita tambahkan pupuk organik cair kulit durian. Kira-kira setengah gayung ya. Kita tambahkan lagi pupuk organik cair dari nasi basi, kira setengah gayung sehingga menjadi 1 gayung. Ya, kita aduk-aduk. Nah, kemudian kita diamkan selama minimal 5 menit. Nah, sambil mendiamkan kita akan melakukan beberapa tahapan lagi. Nah, oke. Nah, di sini kita mempunyai pupuk kompos dari kotoran kambing yang juga sudah kita fermentasi. Ya, teman-teman. Untuk cara membuat kompos yang baik, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, teman-teman, bagaimana caranya? Langsung saja yuk ikuti terus videonya. Kita isi lubang-lubang ini menggunakan kompos kira-kira 1 batok lah, 1 batok kelapa. Nah, jadi pemberian pupuk kandang ini dilakukan kira-kira 15 hari sebelum tanam, minimal sebulan pun tidak apa-apa ya. Jangan begitu dibuat langsung dipakai. Oke teman-teman, saya pikir
campuran pupuk organik cair dari nasi basi dan pupuk organik cair dari pembelian maupun pupuk organik cair dari kotoran kambingnya sudah bisa kita gunakan ya. Jadi caranya kita siramkan di antara lubang ini, begitu juga di lubangnya, siramkan aja. Atau teman-teman juga bisa menggunakan semprotan ya. Sebaiknya menggunakan semprotan karena saya belum sempat menyaringnya ini masih banyak sampahnya, maka saya tidak menggunakan semprotan karena tidak bisa ya. Jadi teman-teman sebaiknya menggunakan semprotan tapi disaring dulu. Cara membuat tanah subur banyak sekali caranya sebenarnya. Jadi cara saya membuat tanah subur itu ya seperti ini. Kita seolah-olah kita fermentasi tanahnya di lahan ya, teman-teman. Kita menggunakan mulsa. Setelah dilakukan seperti ini baru dipasang mulsanya ya. Baik teman-teman, setelah kita lakukan cara ini, yaitu pemberian pupuk kandang, kemudian juga pemberian pupuk organik cair pada lahan ini atau tanah ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tunggu kira-kira 3 atau 5 hari ke depan. 3 hari tidak masalah. Baru kemudian kita berikan pupuk dasar berupa NPK ya teman-teman. Nah, kemudian dibaring itu juga teman-teman bisa sebaiknya menaburkan yang namanya kapur dolomit untuk menetralkan pH tanahnya ya. Karena biasanya jika pH tanahnya tidak netral, tanaman akan sulit untuk menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Jadi teman-teman sekali lagi tambahkan kapur dolomit. Dan kalau memang teman-teman ragu tentang jamur, teman-teman bisa tambahkan fungisida ya. Banyak sekali merek-merek fungisida bisa teman-teman dapatkan di toko-toko pertanian terdekat ya, seperti itu. Nah, kira-kira saya pikir jelas ya teman-teman, kira-kira 15 hari ke depan lahan ini sudah siap kita tanami ya teman-teman. Untuk informasi selanjutnya nanti kita akan sambung videonya. Saya pikir demikian dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.